Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi program linier. Di mana program linier ini akan kita mulai dari submateri PLDV dan SPLDV. PLDV kepanjangan dari pertidaksamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang membedakan keduanya ini adalah kalau PLDV itu nanti hanya satu pertidaksamaan, sedangkan SPLDV itu lebih dari satu. Akan kita gabung jadi satu, di situ kita selesaikan. Kita buat grafiknya. Untuk PLDV dan SPLDV kita lebih banyak Ibu lebih banyak menjelaskan tentang cara menggambar grafiknya. Kalau sebelumnya Ibu sudah menugaskan kalian untuk mempelajari materi penyelesaian persamaan linier dua variabel, bisa menggunakan eliminasi, substitusi, atau gabungan. Kali ini Ibu menjelaskan cara menggambar pertidaksamaannya. Ya, kemarin kalian belajar mandiri tentang persamaan, sekarang kita pertidaksamaannya, tetapi cara menggambarnya. Ya, cara menggambar grafiknya. Ini kepanjangan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Ini juga sama, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebenarnya ini ada nih. Kita buat kecil PT LDV. Ini juga sama. Kalau P itu kan biasanya nih kepanjangannya persamaan. Yang mau kita bahas sekarang ini adalah pertidaksamaan. Baik, kita langsung ke contoh nomor 1. Gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 3. Ya, petunjuknya disuruh menggambar daerah penyelesaian dari ini. Kita akan menggambar garis Y lebih dari sama dengan 3. Langkah pertama kita membuat garisnya dulu, garis sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Ibu bikin dulu sebentar. Oke, sudah Ibu buat. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Yang mendatar namanya sumbu X, yang tegak namanya sumbu Y. Kita akan menggambar daerah penyelesaian dari garis Y lebih dari sama dengan 3. Langkah pertama, kita tentukan dulu garis Y sama dengan 3 dulu. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kalau Y sama dengan 3, maka di sini nih, di garis yang tegak sini. Untuk menentukan titiknya itu berapa, kita kira-kira dan menggunakan skala. Jadi nanti penentuan titik-titiknya kita ikuti aturan sama ya, dengan sumbu X dengan sumbu Y itu nanti sama. Misalkan nih Ibu buat begini aja nih. Ini di sini nih Ibu misalkan buat setiap separuh ini 1. Ini berarti 2, 3, 4. Ini setiap separuh ini adalah 1, terus kelipatannya ya. Terus kalau kalian misalkan dari titik ini, kalian disuruh menentukan titik 10 di sumbu Y-nya. Nggak boleh kalian langsung di sini 10. Tapi kalian harus memperpanjang sumbu Y-nya itu. Ya, buat lagi di sini. Di manalah titik Y sama dengan 10 tadi. Ini kita menggunakan skala 1. Jadi setiap satu langkah seperti ini. Tapi boleh juga nanti kalian kalau di soal berikutnya nanti kalian bisa juga misalkan buat skalanya 2, skalanya 3, atau skalanya 5. Tapi harus sama, kalau 2 ya 2 semua, tapi kalau 5 semua. Jangan sebelah sini 1, sini nanti langsung 5, atau sini langsung. Disuruh menentukan titik Y sama dengan 20, langsung dekat sini. Misalkan di sini. Itu tidak boleh kalau di sini, karena ini kelipatannya 1. Jadi harus cari satu-satu lah sampai 20 dapatnya. Ini Y-nya, sekarang X-nya. Sumbu X-nya juga sama. Ini tadi kita kelipatan 1 kan yang sumbu Y-nya, yang sumbu X-nya juga kelipatannya 1. 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai ke kanan. Sekarang yang di soal ini kita akan menggambar daerah penyelesaiannya Y sama dengan 3. Hanya yang Y dulu. Kita mulai dari yang soal mudah, nanti berlanjut terus sampai yang lumayan sulit.
bukan sulit sih, tetapi butuh konsentrasi lebih tinggi untuk bisa memahami soal tersebut ya. Ini yang pertama dulu, Y lebih dari sama dengan 3. Kita tentukan dulu titik Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 itu di sini. Langkah pertama kita tentukan. Terus yang kedua, kita akan membuat garis yang melewati titik Y sama dengan 3. Ini garisnya di sepanjang ini. Nanti melewati Y sama dengan 3. Maaf ya. Ini Y sama dengan 3. Oke, Ibu gambar dulu. Oke, ini sudah Ibu gambar. Ini adalah sumbu X yang apa namanya ini? Yang datar ya. Yang datar ini nama sumbu X, yang tegak namanya sumbu Y. Terus di sini X-nya kan antara negatif 1 sampai 3. Kita perlu yang sumbu X-nya. Sumbu X-nya kita kasih angka dulu. Karena yang diminta di sini negatif 1 sampai 3, Ibu buat aja di sini negatif 1 sampai 3. Negatif 1 itu sebelah kiri. Ini titik nolnya di sini 1, 2, 3 ya, sampai sini sudah jelas. Nah, setelah itu kita lihat, kita buat aja titik yang agak tebal seperti 2 tadi. 2 di sini kan 3 ya, 3 di sini kan agak tebal sebagai penanda ini loh yang mau kita selesaikan 3 di sini. Kalau yang ini juga sama, ini satunya negatif satunya kita tebalin sedikit, ini 3-nya juga sama. Baru kita akan menentukan garisnya. Garisnya nanti ada 2, berarti yang satu melewati negatif 1, yang satu melewati 3 di sini. Tetapi bedanya kalau negatif satunya ini kan ada tanda sama dengan nih. Kalau 3-nya di sini tidak ada tanda sama dengan. Yang membedakan adalah nanti garisnya. Kalau ada tanda sama dengan, berarti garisnya nanti lurus. Kalau tidak ada sama dengannya, nanti garisnya putus-putus. Oke, Bu gambar sebentar. Oke. Ini sudah selesai gambarnya. Yang ini adalah X sama dengan negatif 1. Yang ini sama juga, X sama dengan 3. Yang membedakan nanti adalah garisnya. Kalau ini garisnya lurus penuh, itu artinya dia ada tanda sama dengan. Kalau di sini tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya putus-putus. Setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu daerahnya nanti bersih, tidak diapa-apakan. Tetapi daerah yang bukan himpunan penyelesaiannya kita arsir. Kita lihat di soalnya tadi, X-nya terletak antara negatif 1 sampai 3. Berarti antara negatif 1 sampai 3 di sini, ini kan penyelesaiannya jadinya. Ini kita tulis saja langsung daerah himpunan penyelesaian. Berarti selain itu bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita arsir. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya ada di tengah-tengah. Baik, Ibu lanjutkan nomor yang 3. Nomor 3. Kalau tadi garis 1 dan 2 itu masih garis. Sekarang yang ketiga dalam bentuk kalau 1 dan 2 dalam bentuk titik, yang ketiga ini adalah dalam bentuk garis. Kalau titik ini yang begini nih. Ini kan Y lebih dari sama dengan maksudnya ini tetap garis ya, tetapi ini ya satu aja langsung Y sama dengan 3, terus ini juga sama negatif 1, 3 kan langsung ketemu titik-titiknya di sini tadi kan. Lah sekarang yang nomor 3 itu dalam bentuk yang seperti ini, X tambah 2Y lebih dari sama dengan 8, bentuk pertidaksamaan ya. Ini bentuk pertidaksamaan juga, tapi dalam bentuk garis. Kita harus menentukan titiknya. Ini sudah Ibu buat juga sumbu X dan sumbu Y-nya sudah ada di sini. Kita akan menentukan nanti daerahnya itu seperti apa. Sebelum kita menggambar, kita perlu namanya pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi. Kita menggunakan nol. Ya, kalau dianjurkan di buku-buku kita disuruh menggunakan nol, karena nol itu angka yang sangat sangat idealis lah ya. Nol itu tidak terpengaruh, dia di situ nol aja udah. Makanya kita membuat angka yang paling mudah, yaitu angka nol itu ya. Kita buat di sini XY, terus langsung aja kita tentukan nol di sini. Ini pada saat X nya 0 nanti Y nya ketemunya berapa, pada saat Y nya 0 nanti X nya ketemunya berapa. Oke, kita akan cari
kita menggunakan pertidaksamaan yang ini dulu, tapi yang tanda pertidaksamaannya ini kita ganti persamaan ya. X tambah 2Y sama dengan 8. Oke, kita buat satu-satu. Pada saat X nya 0, ini kita mau cari Y nya berapa, langsung kita substitusikan. Berarti X nya 0, ini ganti 0 tambah 2Y sama dengan 8. 2Y sama dengan 8 dibagi 2, yaitu langsung 8 ya. Y sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke, Y nya 4. Sekarang Y nya 0. Oke, Y nya 0 kita substitusikan di sini. X nya berarti tetap X tambah 2 kali Y nya 0, berarti 2 kali 0 ya, sama dengan 8. X nya sama dengan 8. Kita tulis di sini 8. Setelah ini baru kita tentukan titiknya. Titik itu adalah X, Y. Titiknya bukan ke kanan ya, bukan 0,8, 4,0 itu bukan, tetapi dia ke bawah. Ini kan XY ke bawah. Jadi ini titiknya nanti 0,4, yang sebelah sini 8,0. Sudah dapat titiknya, baru kita gambar di sebelah sini, sebelah kanannya. Kita tentukan tadi titiknya kan 0,4, ininya 8,0. Disinilah kita mau membuat skalanya. Skalanya mau berapa kita? Kalau di situ kan 4, 8. Kalau kita buat skalanya satu-satu lumayan juga panjang. Garisnya Y-nya kayaknya nggak cukup. Kita ibu sarankan membuat skalanya 2 saja. Maksudnya 2 di sini nih 2. Berarti 1 juga sih kayak yang tadi ya. Tapi ibu langsung di sini 2 saja. Skala 2 ini namanya. Terus yang sebelah kanan juga ibu buat seperti ini, skala 2. Jadi nggak semua angka ditulis juga tidak apa-apa ya, langsung begini. Oke, skalanya sudah. Baru kita tentukan titiknya di mana. Ini kalau tidak sama ya harap maklum, nanti kalian buat saja yang lebih bagus dan sama. 0,4. Titik nolnya di sini dulu. Semua titik X dan Y 0 itu di sini. Mulai di sini. X nya 0, berarti X nya kan tidak bergerak. Kalau 0 itu tidak kemana-mana, dia tetap di sini. Baru Y nya 4 berarti ke atas, yang Y nya 4. Inilah titik 0,4 tuh di sini. Mau ditulis lagi boleh begini. Terus yang kedua adalah 8,0. Dari titik 0,0 ini kita bergerak 8 langkah dulu karena X nya kan 8 di sini. Y nya 0 langkah, berarti dia nggak ke atas, udah tetap di sini aja. Ini adalah titik 8,0. Dari dua titik ini tadi sudah dapat 0,4 sama 8,0. Kita hubungkan dulu. Sebentar ibu gambar dulu. Baik, sudah dapat ini gambarnya. Ini tadi 0,4 dengan 80 kita hubungkan garis yang melewati titik tersebut. Inilah X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah penyelesaian. Di sini tandanya lebih besar sama dengan, berarti arahnya lebih besar sama dengan itu, arahnya ke kanan atau ke atas. Kalau lebih kecil sama dengan, arahnya ke kiri atau daerah penyelesaiannya ya, maksudnya ya. Daerah kalau tadi lebih kecil sama dengan, daerah penyelesaiannya berarti ke kiri atau ke bawah. Ya. Karena ini lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya nanti dia ke atas. Ini dari himpunan penyelesaiannya. Yang ke bawah berarti yang bukanlah yang kita arsir. Tuh udah sampai sini udah selesai itu. Kita lanjutkan nomor 4. Baik, ibu lanjutkan soal yang nomor 4. Soal nomor 4 yaitu Y lebih dari sama dengan 3, yang bawahnya 3X tambah Y lebih dari sama dengan 12. Ini sudah masuk ke dalam pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kalau yang nomor 1, 2, 3 itu kan ada satu aja nih, 1, ini juga 1, ini juga 1, ini namanya PLDV ya, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Tapi soal yang nomor 4 sudah masuk ke dalam sistem. Artinya sistem itu berarti dia sudah 2 soal, 2 pertidaksamaan atau lebih. Oke, ini sudah ibu sediakan sumbu X dan sumbu Y nya. Kita akan menggambar. Jadi ini ada 2, mau kita jadikan 1 gambarnya. Yang pertama di sini kan Y, yang pertama Y nya lebih dari sama dengan 3 ya, nanti kita gambar. Yang kedua 3X tambah Y
lebih dari sama dengan 12. Cara menggambarnya sama dengan yang nomor 3 tadi. Kita tentukan pembuat nol fungsi. Ini ada sumbu X, ini ada titik potong X sama Y nya, ini 0, sini 0. Oke, kita buat pada saat X nya 0, langsung aja kita ya. X nya 0 berarti 3 kali 0, 0, tambah Y sama dengan 12. Y nya sama dengan 12. 0 tambah Y kan Y, 12. Oke, pada saat Y nya 0, Y nya 0, kita substitusikan juga ke dalam, ke sini, 3X tambah Y nya 0, ini 0. 3X sama dengan 12, maka X nya sama dengan 12 dibagi 3, yaitu 4. Udah, kita buat titiknya ke bawah, 0,12, ini juga 4,0. Oke, sudah selesai. Ini baru kita buat titik yang di sampingnya, di grafiknya. Kita akan menentukan skala titiknya mau berapa ini. Di situ ada angka 0,12, 4,12, dan di sini butuh 3. Ya, kita buat saja skalanya. Kalau lihat dari ini yang disajikan, kita buat saja skalanya 3 saja. Jadi ini kan kebetulan ibu pakai buku tulis ya. Jadi ini ibu setiap langkah sini nih, ibu ini 3. Berarti sini 6, ini 9, ini 12. Yang sumbu sumbu X menyesuaikan saja. Ya dikira-kira mirip-mirip. Sini 3, sini 6, ini 9, ini 12. Ya, sampai sini sudah cukup jelas kan? Oke, baik, ibu lanjutkan. Yang pertama tadi Y nya lebih besar sama dengan 3. Kita buat Y sama dengan 3, sama dengan yang contoh nomor 1 tadi. Y sama dengan 3, kita buat dulu garis Y sama dengan 3. Terus nanti kita tarik garis yang melewati Y sama dengan 3. Oke, ini sudah jadi. Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 nya sudah jadi. Kita akan menentukan arsirannya langsung. Y lebih besar sama dengan 3, berarti daerah penyelesaiannya kan ke atas. Yang bukan penyelesaiannya ke bawah ini kita arsir. Oke, udah selesai garis yang pertama. Sekarang garis kedua. Garis kedua kita tentukan dari ini tadi, 0,12. Titik 0 di sini ke kanan ya, ke kanannya kan 0 nih X-nya. Terus ke atas 12. Ini 0,12 di sini. Terus titik yang satunya lagi 4,0. Berarti kan dari 0 kita ke 4 dulu kanan. Ini 3, ini 6 lah. 4 itu kira-kira di sini nih 4. Ada 2 titik ini antara 0,12 dengan 4,0 akan kita hubungkan jadi satu garis. Baik, ibu udah dapat garisnya ini. Nah, kita tarik aja garis yang melewati antara titik X nya 4 dan Y nya 12 tadi. Ini ibu kasih keterangan garis 3X tambah Y sama dengan 12. Nah, kita akan menentukan daerah penyelesaian sekarang. Kalau lebih besar tadi ke kanan atau ke atas. Ya, berarti ini ke kanan sini. Ini daerah penyelesaiannya yang 3X tambah Y lebih dari sama dengan 12. Berarti yang ke kiri sini bukan penyelesaian. Daerah penyelesaiannya berarti sini yang kosong ini, daerah himpunan penyelesaian. Ibu buat pakai pena lain. Ini kita buat pembatasnya. Inilah. Enggak terlalu ngepas ya dengan garisnya. Harusnya pas nih. Pas di titik garis yang ini tadi. Ini. Terus ke sebelah sini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya, DHP-nya. Oke, kita ke nomor 5 sekarang. Ntar ya, ibu cabut kapan. Nomor 5. Ini kalau tadi nomor 4 itu ada 2 pertidaksamaan, sekarang nomor 5 ada 4 pertidaksamaan. Ya, ada X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8, 3X tambah Y kurang dari sama dengan 9. Jadi untuk yang materi program linear nanti itu seringnya kebanyakan itu ini ada 4 pertidaksamaan seperti ini. Ya, ini bentuknya persis dengan
program linear nanti seperti inilah penyelesaiannya. Tetapi kalau di program linear itu dia dalam bentuk soal cerita, nanti kita sederhanakan dulu, baru kita selesaikan mirip-mirip seperti ini penyelesaiannya. Oke, kita selesaikan yang ini. Sama, pertama kita akan tentukan dulu, karena di situ ada 4, kita akan selesaikan yang 2 dulu. Yang 2 dulu yang kelihatan agak mudah nih. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Walaupun ini agak mudah, tetapi kadang siswa bingung, ini di mana dia garisnya. Jadi Ibu di sini ya. Pertama, X-nya lebih besar sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0. Kita buat dulu titik, tentukan titik X sama dengan 0. Titik X sama dengan 0 kan di sini nih, sumbu ini ya. Titik pusat ini kan 0,0 ini adalah X-nya 0, Y-nya juga 0 di sini. Setelah dapat X-nya sama dengan 0, kita tarik garis yang melewati titik X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 berarti kan garisnya yang ini. Sama saja ini adalah garis sumbu Y. Jadi X sama dengan 0 itu sama saja garis sumbu Y. Nah, terus arsirannya sekarang, kalau lebih besar sama dengan 0 berarti kan dia yang ke kanan sini. Lebih besar sama dengan 0 kan 1, 2, 0, 1, 2, 3 terus. Berarti arsirannya dia ke kiri. Ibu sengaja penanya ini beda warna, tapi kalau di video gini sepertinya nggak terlalu kelihatan beda warnanya. Oke, sekarang yang tadi yang X lebih dari sama dengan 0 sudah. Sekarang yang Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 pun ya mirip-mirip dengan yang atasnya. Y lebih dari sama dengan 0 berarti kita cari Y sama dengan 0 dulu di sini. Setelah itu kita tarik garis yang melewati Y sama dengan 0. Kan sama saja garisnya sumbu X ini. Sumbu X. Nah, terus lebih besar, berarti lebih besar kan penyelesaiannya ke atas ini. Berarti yang bawah bukan penyelesaiannya sini. Oke, 2 garis sudah selesai. Sekarang garis ketiga. Garis ketiga kita ambil saja yang X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Kita juga butuh sini alat bantu sininya, pembuat nol fungsinya. Langsung begini. Oke, kita langsung aja ya. Ibu nggak buat X sama dengan berapanya gitu, nggak, langsung aja. Pada saat X-nya 0, X-nya 0, ini 0, ganti 0. Ganti 0 kan berarti 2Y sama dengan 8. Y-nya berarti 8 dibagi 2, Y-nya sama dengan 4. Ya. Udah sampai sini. Mana dia? Ini. Sekarang Y-nya 0. Y-nya 0, 2 kali 0, 2 kali 0 kan 0. Berarti X-nya ketemunya 8. Berarti sini 0,4, yang di sini 8,0. Saya buat langsung yang satunya lagi, 3X tambah Y kurang Mas ini pakainya sama dengan boleh, mau langsung. Kalau Ibu ini kan masih sama dengan yang ini kan. Karena Ibu nggak perlu pakai cara yang tadi X-nya 0, kita uraikan dulu gitu, enggak, langsung yang begini, jadi nggak apa-apa. Ini X, ini Y, ini 0, ini 0. Oke, kita cari lagi. X nya 0, 3 kali 0, 3 kali 0 kan 0, 0. Berarti Y nya sama dengan 9. Pada saat Y nya 0, ini Y nya 0, berarti X nya, Y nya 0 ya, Y nya 0 di sini. 3X sama dengan 9, maka X nya sama dengan 3. 0,9, sini 3,0. Nah, udah dapat kita. Di sini ada 0,4, 8,0, 0,9, 3,0. Kita akan buat di sini kelipatannya berapa kira-kira dari sini. Kayaknya kalau kita bikin kelipatan 2 kayaknya cukup sih. Kita beli kelipatan 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini 2, ini 4, ini 6, ini 8, dan ini 10. Oke, kita cari dulu titiknya, kita tentukan titiknya. 0,4. Titik 0 di sini, 4-nya ke atas. Oke. Titik 8
sumbu X, nolnya di sini. Untuk memudahkan saya buat dulu nanti garisnya di sini, Ibu biar sama-sama pas garisnya. Nah, ya, ini garisnya ya. Satu lagi sekarang 0,9. 0,9 berarti ini kan 8, ini 9. Ini 9-nya di sini. 3,0. Ini 2 dengan 4 di sini, berarti 3 di sini. Oke, mau Ibu sekalian gambar dulu. Ibu tarik garis dulu sebentar. Oke, Ibu sudah menggambar ini. Sudah dapat ya, yang ini garis yang pertama. Oh, ini ada 39, berarti yang keempat ya. 3x tambah y sama dengan 9. Yang sini berarti x tambah 2y sama dengan 8. Sudah dapat garisnya. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Garis yang x tambah 2y sama dengan 8 dulu. Ini kan tandanya lebih kecil sama dengan, kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan berarti arsirannya dia ke bawah. Bukan arsirannya, maksudnya daerah penyelesaiannya dia ke bawah. Sini. Daerah arsiran tadi kan kosong kan? Dalam kondisi bersih, yang bukan arsirannya justru yang di arsir. Jadi arsirannya ke atas. Nah, sekarang daerah yang satu lagi, 3x tambah y kurang dari sama dengan 9. Nah, ini juga sama, lebih kecil sama dengan. Berarti daerah penyelesaiannya yang di bawahnya, di bawah garis itu atau ke kirinya. Berarti yang kita arsir adalah ke kanannya. Dari sinilah kenapa Ibu menganjurkan yang daerah penyelesaiannya itu dalam kondisi bersih, tidak diarsir. Sudah jelas di situ, nampak itu udah terlihat daerah penyelesaiannya adalah yang tidak kena arsiran. Berarti yang ini nih, D, H, P, daerah himpunan penyelesaiannya. Bisa kita tebalin dengan pena merah juga boleh, mau dengan spidol juga. Yang kita tebalin itu garis-garis yang ininya ya. Udah sampai sini dulu. Kenapa kemarin Ibu suruh kalian mempelajari tentang eliminasi substitusi? Disinilah nanti manfaatnya di sini. Kalau ini kan jelas nih titiknya 0,4, ini 3,0 tadi. Nah, 3, 2, 4, ini kan 3, berarti kan 3,0. Lah titik ini kita cari dengan mengeliminasi ini pertidaksamaan ketiga dan keempat ini. Kita eliminasi substitusi, kita cari titiknya. Dari situ, ya itulah kebermanfaatan yang dulu saya suruh kalian mempelajari itu. Oke, jadi nomor 5 sini sudah selesai. Ibu lanjutkan nomor 6. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 ini agak berbeda dengan nomor yang tadi. Kalau nomor yang 1 sampai 5 itu diketahuinya SPLDV-nya, terus kita disuruh membuat daerah penyelesaiannya. Tapi kalau nomor 6 ini kebalikannya, ada gambarnya, kita disuruh menentukan SPLDV-nya. Ini contohnya seperti ini. Di sini ada gambar, ya, gambarnya ini persis dengan nomor 5 tadi. Ya, daerah himpunan penyelesaiannya di tengah-tengah sini. Sekarang kita akan membuat pertidaksamaannya satu-satu. Berarti nanti ini ada persis dengan yang tadi nomor 5, ada 4 pertidaksamaan ya. Nah, ini tadi garis yang pertama, ini tadi garis yang kedua. Garis pertama berarti dia ini ada titik 4, ada di titik 6. Garis keduanya ada titik 2 dengan titik 8. Ada lagi yang dua lagi, yang tadi sumbu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Itu selalu dia ikut. Berarti udah dapat ketemu ya, X-nya lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Pembuktiannya dengan yang ini tadi, yang sumbu X ini kan ke bawah ada arsiran kan, sumbu Y-nya kan juga sama, ke kiri dia ada arsiran. Ini menandakan bahwa yang sumbu Y ini adalah X-nya, daerah penyelesaian yang sebelah kanan itu X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang sumbu X-nya, yang arsirannya ke bawah, itu menandakan Y, berarti dia penyelesaiannya kan ke atas, Y lebih dari sama dengan 0. Ini udah selesai. Sekarang yang garis ke satunya dulu. Berarti 1 itu sama saja 3, 2 itu sama saja 4. Kita buat yang 1 dulu.
Yang satu, oh ya, ini sebenarnya ada banyak cara ya. Ibu langsung menggunakan cara yang cepat. Nanti kalian coba cara yang lama. Ya, ibu mau yang cepat, nanti kalian yang lama. Oke, garis pertama ini kita di situ terlihat ada angka 4 dan angka 6. Ya, angka 4-nya itu di X, angka 6-nya di Y. Ibu buat di sini X sama dengan 6, Y-nya sama dengan X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 6. Ya, sampai sini. Setelah sampai sini, kita buat pertidaksamaannya. Ini namanya cara tebak-tebakan ya, cara coba-coba. Oke, kita ini kalau ini kan X-nya 4, Y-nya 6. Sekarang kita tukar balik. Ini 6-nya taruh di depan X, 4-nya taruh di depan Y. Tandanya apa di sini, tambah atau kurang? X-nya di sini kan positif, ini juga positif, berarti sini positif. Terus belakang sini adalah 6 kali 4, yaitu 24. Tandanya sekarang mau kita cari tandanya. Nomor 1 tadi, daerah yang diarsir itu adalah ke atas. Berarti ke atas ini kan bukan penyelesaiannya, yang penyelesaiannya malah ke bawah. Ke bawah itu kan lebih kecil, berarti sini tandanya lebih kecil, sama dengan 6x tambah 4y kurang dari sama dengan 24. Boleh ini kita sederhanakan lagi, misalkan mau kita bagi 2 lah. Ini kan bisa bagi 2. 6 bagi 2 3x, 4 bagi 2 itu 2y, 24 bagi 2 adalah 12. Udah, ini udah dapat persamaan yang pertama tadi. Ya, sini ya. Sekarang persamaan yang pertidaksamaan yang kedua. Yang kedua juga sama. Di sini x-nya ada 8, y-nya ada 2. Kita ini ya, kita silangkan juga sama. Berarti langsung aja 2x tambah 8y. Sininya berarti 2 kali 8, 16. Kita lihat tandanya lagi. Ini tadi. Ini nih. Ini arsirannya ke atas kan? Ke atas. Berarti daerah penyelesaiannya ke bawah. Tandanya berarti lebih kecil sama dengan. Ini bisa kita kecilkan lagi, 2 bagi 2 x saja, 8 bagi 2 4y, 16 bagi 2 8, iya. Nah, kita tulis ini. Jadi 3x tambah 2y, yang satu lagi x tambah 4y. Ini udah selesai nih. Daerah sistem pertidaksamaannya seperti ini grafiknya. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video yang ibu buat hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.